Warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke? Dengar boleh? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri kepada kita hinggalah ke hari ini. Terutamanya adalah nikmat keimanan, keislaman dan juga nikmat panjang umur dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut ya kita dapat berkumpul bersama ya, pada petang hari ini. Sekali lagi alhamdulillah kita termasuk golongan yang beruntung. Alhamdulillah. Kenapa kita termasuk golongan yang beruntung? Karena sekali lagi Allah meminjamkan kita nyawa dan juga ruh untuk kita hidup sehari lagi. Alhamdulillah. Kita diberi satu hari lagi untuk merasakan nikmat karunia yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Yaitu dengan nikmatnya, karunianya kita dapat melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, keihsanan, baik itu kebajikan kita, keberadaan kita di dalam majlis ilmu ini pada petang hari ini. Kebajikan kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memanfaatkan waktu rehat kita, waktu istirahat kita, daripada sibuknya kita bekerja, kita memanfaatkannya untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kebajikan yang lain yang kita lakukan adalah apa? Dengan kita mungkin mengajak kawan kita untuk ikut bersama di dalam majlis ini, menarik, mengajak kawan kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi mana hayat dikandung badan, selagi mana Allah beri kesempatan untuk kita hidup walaupun satu hari, maka jangan lupa untuk kita membuat kebaikan. Karena apa? Itulah merupakan satu peluang. Kalau kita sudah tiada dekat bumi ini, tak ada lagi kebajikan yang dapat kita lakukan. Kenapa? Seluruh
kebajikan yang kita lakukan, kewajiban yang Allah berikan, maka semuanya akan terputus. Betul tak? Nah, itu kita semua dah memahami itu. Karena apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin waladun salih ayyad'ulah au ilmun yuntafa'u bih. Betul tak? 3 perkara itulah yang kita sudah ma'ruf, sudah kenal, sudah faham. Bahwasanya ketika Allah jemput kita, semua segala amal kita akan terputus. Melainkan apa? Sedekah jariyah. Anak yang soleh yang mendoakan. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Okay? Itulah. Oleh karena itu, oleh karena itu haruslah kita mengambil peluang-peluang yang Allah berikan selagi mana Allah beri kita kehidupan, selagi mana Allah beri kita nafas, selagi kita bernafas, prioritaskan. Kenapa? Kesejukan. Oh, panas. Jangan. Okay. Untuk kita melakukan kebajikan, ya. Namun perlu juga untuk kita mengadakan muhasabah daripada kebajikan yang kita lakukan tu. Lebih-lebih lagi kita sudah berada di ambang bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban. Maka alangkah baiknya untuk kita mengadakan muhasabah khususnya kepada amalan kita, amal kebajikan kita yang telah kita lakukan sepanjang sepanjang yang Allah bagi umur kepada kita. Adakah kebajikan apa sahaja, amal kebajikan apa sahaja yang sudah kita lakukan? Adakah amal kebajikan yang selama kita lakukan ini semata-mata karena Allah atau karena apa? Ini perlu muhasabah yang kita lakukan. Terus lagi, adakah kebajikan yang kita lakukan itu disertakan dengan rasa ihsan? Ini perlu juga soalkan kepada diri kita supaya supaya kita dapat melakukan perbaikan. Setelah kita mengevaluasi kebajikan apa yang sudah kita lakukan, dan seterusnya, apakah kebajikan yang sudah kita lakukan tu dah kita sertakan keihsanan? Terus lagi selepas itu kita mengevaluasi lagi, adakah sudah kita banyak bersyukur di atas karunia nikmat yang Allah beri, atau hanya kita yang kita banyakkan adalah mengeluh, tak tahu bersyukur, tak tahu diuntung dan sebagainya. Ini perlu menjadi evaluasi bersama supaya kita mudah melakukan perbaikan. Karena apa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata, yaitu hasibu anfusakum qabla antuha sabu wazinu a'malakum qabla antu zanu. Jadi apa maksudnya? Perhitungkanlah dirimu, evaluasi dirimu, sebelum kamu diperhitungkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinu a'malakum, dan timbangkanlah amalanmu sebelum kamu ditimbang nanti. Jadi timbang-timbang dulu. Jangan
kita merasa banyak je amalan kita. Ya, hanya menimbang itu saja, banyak sikit atau itu. Akan tetapi adakah amalan yang sudah kita lakukan itu, kebajikan yang kita dah lakukan itu disertakan dengan ihsan, ya, semata-mata karena Allah atau karena hal-hal yang lain. Nah, itu yang perlu ini kan, ya. Karena apa? Tadi tidak ada satu amalan yang akan diterima oleh Allah kecuali apa? Kecuali ikhlas karena Allah. Itu kan rumusannya. Itulah kalau suatu amal kita ini mau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa tuh yang saya kongsikan pada pertemuan yang lalu, betul tak? Hendaknya dalam dalam bulan Sya'ban ini mestilah kita lakukan perbaharuan niat, perbaharui niat. Kan betul tak? Masih ingat tak? Lupa ingat. Berapa poin yang saya sampaikan untuk kita melakukan persiapan di dalam bulan dalam bulan Sya'ban sebelum menghadapi bulan Ramadan ada berapa? 6. Betul ke? Oke, coba berapa? Ayat 6 tu apa aja sebutkan? Niat, perbarui niat. Terus yang kedua apa? Ketuhanan yang adil. Dan apa yang kedua? Jaga kesehatan. Lagi manage uang. Lagi berdoa. Lagi banyak berpuasa. Itu jaga kesehatan. Oke, banyak berpuasa lagi. Kata 6. Membekali diri membekali diri dengan ilmu, kan? Ilmu agama, ya. Alhamdulillah lah, walaupun masih ada yang ingat lah, alhamdulillah, walaupun tak semuanya, kan? Okay. Okay. Nah, ini saya ingin sampaikan motivasi lagi ya untuk kita semuanya. Oke. Tentang itu sekejap. Oke. Tentang apa? Yaitu tadi perlunya kita bermuhasabah dan juga terus-menerus melakukan amal kebajikan, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada sesiapa sahaja yang melakukan kebajikan, itu amal kebaikan, ya, maka Allah akan membalasnya dengan sebaik-baik ganjaran. Dan balasan itu, ganjaran itu, balasan Allah itu lebih baik lagi dari apa yang sudah kita lakukan. Allah membalasnya lebih baik lagi. Ketika kita berbuat kebaikan, misalkan bersedekah, kita keluarkan $1, Allah pasti akan membalas lagi lebih daripada $1 tuh yang kita keluarkan. Allah kita melakukan kebajikan berupa memberi nasihat, misalkan menegur kawan, mengingatkan supaya tidak melakukan maksiat, supaya tidak melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kita itu yang memberi nasihat itu akan mendapat reward yang lebih baik lagi dari apa yang sudah kita lakukan.
Oleh karena itu teruslah menerus untuk kita melatih diri kita untuk berbuat kebaikan. Kan? Supaya apa? Semakin lagi kita tidak masuk saja bulan Ramadan, semakin lagi kita lebih semangat. Kan? Melipat gandakan. Bukan sahaja kita mengharap lipatan ganda pahala sepanjang bulan Ramadan, akan tetapi kita juga dapat melipat gandakan amal kebajikan kita. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu persiapkan daripada sekarang. Lakukan kebajikan sekecil apapun. Karena apa? Karena Allah tidak memandang kecil besar perbuatan seseorang. Yang jelas di mata Allah sekecil apapun kebajikan yang dilakukan akan bermakna, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pastinya akan akan memberikan memberikan balasan yang lebih baik, jadi tak kira sesiapa saja yang melakukan kebaikan itu, baik lelaki ataupun perempuan. Itulah janji Allah dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat yang ke-97 tadi. Yang maksudnya apa? Yang seperti mana saya katakan tadi, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik di kalangan lelaki ataupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan juga kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita ni mau mengharap kehidupan yang lebih baik daripada yang sekarang, kehidupan yang akan datang, kita nak baik, menjadi apa kehidupan kita lebih baik? Ya kita harus melakukan kebaikan. Jangan kita hanya berharap kehidupan kita menjadi baik, menjadi lebih baik. Bukan sahaja di dunia, di akhirat juga saya nak jadi nak menjadi yang mendapatkan kebaikan. Namun kitanya ogah, enggan mau berbuat kebaikan. Ada rezeki diberi daripada Allah, kita berubah menjadi menjadi pelit, jangankan mau membantu, itu jarang kita mau mentraktir, maunya ditraktir terus, kan begitu. Maka sekali lagi tadi dalam kita melakukan kebajikan tadi, dalam evaluasi tadi, adakah kebajikan yang kita lakukan itu kita sertakan keihsanan? Tadi kita mungkin dah baik untuk diri kita, itulah, dan dapat kita melakukan amal ibadah kebaikan kita, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan juga kita dah lakukan, tapi adakah tadi kebajikan itu disertai dengan keihsanan juga untuk orang lain? Ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita bermuhasabah. Jangan sampai kita sibuk persiapkan diri kita. Alhamdulillah kita dah cukup mungkin kita persiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk menghadapi bulan Ramadan. Namun persoalannya tadi, jangan hanya berhenti persiapan tu dalam diri kita sahaja.
Ya, baju hari raya kita mungkin sudah siap untuk kita. Namun untuk anak kita, untuk keluarga kita, kan, untuk tetangga kita, kan begitu, ya kan? Terutamanya adalah orang yang terdekat dengan kita. Kan? Mungkin kita dapat mempersiapkan semuanya, mungkin jiran kita belum dapat lagi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena apa? Masih kurang sana, kurang sini. Masih bingung dia mau mempersiapkan bulan Ramadannya. Maka apa? Harus kebajikan yang sudah kita lakukan tadi, ya kan? Disertai dengan rasa ihsan kita. Mungkin dengan itu kita memperuntukkan sedikit untuk jiran kita yang masih dalam kekurangan tadi. Mungkin tak dapat Ustaz saya memberikan itu. Mungkin kita melihat kawan kita yang sedang bermasalah. Ya kan? Mungkin kita dapat memberikan nasihat yang baik. Ya kan? Masalah mungkin tak dapat kita memberikan nasihat yang baik, mungkin kita menjadi pendengar yang baik di atas kawan yang lagi dalam kesusahan itu, yang dia hendak bercerita dengan kita. Kita dapat mendengarkannya dengan baik. Kan begitu. Ini adalah ihsan. Ihsan kita. Antara sesama manusia. Jadi jangan pernah kita ini sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, hanya kebajikan itu berhenti di atas diri kita sendiri sahaja. Akan tetapi kita juga harus memastikan kebajikan yang kita lakukan itu juga mengalir kepada orang lain. Inilah oleh karena itu tadi, ketika kita mampu berbuat demikian, maka janji Allah adalah akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada diri kita. Dan tadi tentunya Allah juga akan memberi balasan dengan yang lebih baik lagi dari apa yang sudah kita lakukan. Dan berkenaan mengenai kebajikan ini juga, apapun kebajikan yang dilakukan, yang dilakukan kita, baik itu melalui sedekah, infak, memberi nasihat kepada kawan, memberi pertolongan berupa buah pikiran ataupun juga berupa sumbangan tenaga, kepada kawan kita, saudara kita, mungkin daripada membantu finansial kita tak mampu dan sebagainya. Namun itu semua apapun yang kita lakukan akan menjadi sesuatu di sisi Allah. Dan kebajikan ini sekali lagi pahalanya sangat besar. Pernah sabda Nabi, Nabi SAW bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka, walau sekedar memberi sedekah dengan sebesar sebiji korma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau untuk membebaskan diri kita daripada panasnya api neraka, seruan Nabi adalah berbuat kebajikan. Sekecil apapun, walaupun dalam hadis itu walaupun
kebaikan itu sebesar satu biji kurma. Kan? Itu tandanya apa? Tandanya tadi, ya. Kebaikan itu sangatlah berarti di sisi Allah. Dan rewardnya begitu besar. Ganjarannya itu begitu besar. Bebas. Kalau kita ni tidak terbebas daripada api neraka. Ya, dengan cara berbuat kebaikan. Ya, dan ingat, ya, kebaikan itu ya bukan hanya saja di atas sajadah. Bukan hanya sahaja kita berdiri menghadap kiblat. Ya, bukan. Akan tetapi kebaikan itu boleh kita lakukan di mana sahaja. Tak kira. Itu. Ya, terutamanya adalah kebajikan, berkaitan dengan sesama manusia. Karena kita tahu, ya kan? Karena kita ini hidup tak boleh seorang. Kan? Kita pasti memerlukan orang lain untuk membantu kita. Ya kan? Karena kalau kita sudah sekaya apapun, sepandai macam manapun, ya kan? Sebesar apapun kuasa kita, sebanyak apapun yang kita miliki, pastinya akan memerlukan bantuan orang lain. Terutamanya adalah apa? Ketika kita sudah menjadi terbujur kaku, menjadi mayit. Kan? Siapa yang akan memandikan kita? Nak mandi sendiri. Mesti orang lain. Kan? Yang menyolatkan kita, yang mengkafankan kita. Bahkan ketika kita sudah mati pun, sudah ditanam pun di alam kubur, tetap kita memerlukan orang lain. Kebaikan orang lain. Berupa apa? Hadiah doa daripada orang yang masih hidup. Sama ada daripada kalangan ahli keluarga kita. Terutamanya adalah anak kita. Ya kan? Dan juga ya lebih-lebih lagi lah kalau datangnya doa itu daripada orang banyak. Karena kita dikenang dengan orang yang baik, yang banyak memberi kebaikan semasa hidupnya. Itu keperluannya. Lah kalau kita sepalama hidupnya asyik nak bergaduh je kan. Ya kan, bermusuhan terus. Berkonflik terus. Ya siapa yang mau mendoakan kita? Ketika kita sudah berada di alam kubur sana. Ya kan? Dengan keluarga pun konflik juga. Karena beda pilihan presiden. Ya. Sampai tak bertegur sapa. Pemilu dah lewat, masih saja. Ya sudah-sudahlah. Ya. Kenapa kita nak perpanjang lagi? Ya, perbezaan tu ya sudahlah. Ya sudah ada pemilu, dah pemilihan, dah ada pemenangnya walaupun belum real count kan. Ya sudahlah, kita sudah tentukan pilihan. Ya memang kita beza pilihan, ya sudah, pemilu usai, mari kita rajut balik tali silaturahim. Itu penting. Ini tidak pecah kongsi omongannya. Dan tadinya satu kumpulan dah sekarang 2 kumpulan. Nah, berbeza karena lantaran apa? Pemilu tadi.
beda pilihan. Ya janganlah. Kita mau baik-baik. Ingat tadi. Kita harus terus menerus berbuat kebajikan yang disertai dengan keihsanan. Karena walau bagaimanapun kita lebih-lebih lagi sewaktu kita hidup kat dunia ini pasti kita memerlukan orang lain. Bahkan sudah meninggal pun kita tetap memerlukan bantuan doa kiriman Al-Fatihah daripada orang lain yang masih hidup. Oke? Oke. Jadi kita perlu memperhatikan kebajikan orang-orang yang terdekat kita. Seperti keluarga kita, tetangga kita. Perlu kita memperhatikannya. Itu. Karena apa? Sekali lagi kita mau kedatangan bulan madrasah. Bulan Ramadan, madrasah Ramadan namanya. Kita harus mendidik diri kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Syarat-syarat yang ada dalam bulan Ramadan tuh, syarat-syarat nak masuk gitu. Pendidikan madrasah itu kan ada syarat-syaratnya, betul kan? Nah, ini begitu juga ketika kita hendak memasuki madrasah Ramadan. Mesti kita mencukupkan syarat-syarat kita. Jangan sampai kita tertolak untuk masuk madrasah Ramadan itu. Salah satu syaratnya adalah terus mengadakan perbaikan diri dalam kita mengerjakan amal kebajikan tadi. Jangan sampai kita Ramadan datang kita begitu sahaja tanpa mendapatkan apa-apa. Karena tadi di dalam bulan Ramadan itu kita lebih mudah untuk kita berbuat kebaikan. Betul tak? Itu. Karena tadi yang tak pernah datang ke masjid pun kalau bulan Ramadan datang ke masjid dengan niat apa tadi, walaupun dia tujuannya hanya untuk berbuka puasa sahaja. Nak makan gratis. Walaupun tapi at least dia ada juga lah masuk masjid. Di bulan-bulan yang lalu kita mungkin tak pernah juga membaca Al-Quran. Tapi di dalam bulan Ramadan ada semangat untuk kita baca Al-Quran. Walaupun di niat awal saya nak khatamkan Al-Quran. Namun pada akhirnya 1 juz saja yang dibacakan. Niat awal tak apalah, bercita-cita nak khatam lah Ustaz. Itu. Itu yang pertama muhasabah terus menerus soal bagaimana kita meningkatkan amal kebajikan kita. Dan yang keduanya kita sudah sedia maklum bahwasanya Ramadan adalah Syahrul Quran. Maka salah satu yang harus kita didik sebelum kita menghadapi Al-Quran Syahrul Quran maka jinak-jinakkanlah diri kita dengan Al-Quran. Sudah mulai daripada sekarang. Itu yang mungkin 11 bulan yang lalu
itu kita banyak baca status orang lain dekat Facebook. Selama 11 bulan kita dah banyak baca gosip, berita-berita yang tak jelas. Samsudin buat hal lagi Samsudin. Kan? Kan? Baru-baru ini kan dia dah dipanggil polis kan. Sudin tak kenal Samsudin. Sudin tuh. Nah, itu kan. Daripada kita menonton yang tak jelas, yang baca berita yang tak jelas begitu. Yuk kita sama-sama alihkan perhatian kita, mata kita, beri tumpuan kepada kita membaca Al-Quran. Dah cukup-cukuplah, dah sudah-sudahlah. 11 bulan Allah dah bagi. Tuh, berlaku adil lah. Takkan pula dari 12 bulan tu kita gunakan semua 12 bulan tu untuk membaca yang tak jelas. Jangan suka intai-intai je baca dekat kan. Di dalam grup intai je. Intai status orang, apa dia akan tulis dan sebagainya. Alihkan. Karena sekali lagi momentumnya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu tak ada apa-apanya. Andai kata Al-Quran itu diturunkan di lain bulan. Di bulan Syawal ke misalkan. Ramadan tak ada apa-apanya. Ramadan begitu berarti, Ramadan begitu mulia, Ramadan begitu istimewa karena apa? Diturunkannya Al-Quran. Itu aja. Karena Al-Quran. Oleh karena itu Ramadan itu menjadi teristimewa dibandingkan 11 bulan yang lain. Takkan pula kita tak menjadikan Ramadan itu untuk kita membaca Al-Quran. Sesempat mungkin, semampu mungkin. Banyakkan baca Al-Quran. Begitu juga dengan peristiwa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sama juga dengan malam-malam yang lain. Kalau andai kata Allah tak menurunkan Al-Quran pada malam itu. Kan? Karena Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Al-Quran juga kan. Makanya menjadi malam Lailatul Qadar. Kalau bukan malam itu diturunkan Al-Quran, maka tak ada malam Lailatul Qadar. Semuanya istimewa karena Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mana? Yang kita ni mau supaya menjadi istimewa? Al-Quran yang apa? Ya Al-Quran yang kita baca. Supaya kita juga menjadi insan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membaca Al-Quran. Bukan Al-Quran yang kita letak tuh. Yang kita simpan, jadikan pajangan. Bukan itu. Bukan itu. Bukan Al-Quran yang kita tadi simpan ya. Ketika kita mendekati Al-Quran tuh, cium Al-Quran tuh. Bukan itu. Tapi yang namanya Al-Quran adalah yang kita
baca. Percayalah, ketika kita membaca Al-Quran, maka tadi, kita akan menjadi insan yang istimewa di sisi Allah, dan kita juga akan mendapatkan pahala yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap satu huruf yang kita baca daripada Al-Qur'an mengandungi 10 kebaikan. Bayangkan, satu huruf itu mengandungi 10 kebaikan. Lah, ketika apatah lagi kalau kita baca sepanjang dalam bulan Ramadan, yang memang Allah akan melipat gandakan, dan lipatan ganda pahala yang Allah berikan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sahaja. Di hari biasa 10, ya mungkin kalau di dalam bulan Ramadan namanya lipat ganda, boleh jadi 20, boleh jadi 30, boleh jadi 70. Dan itu hanya Allah sahaja yang tahu. Nah, jadi kalau kita ini sekali lagi, kalau kita mau menjadi insan yang istimewa di sisi Allah, bacalah Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bukan sahaja akan merahmati kita sepanjang kehidupan kita kat dunia ni, akan tetapi Al-Quran yang kita baca juga akan datang menghampiri kita ketika kita sudah berada di alam barzah. Karena tadi Al-Quran yang kita baca akan dapat memberi syafaat. Kita tahu alam barzah itu bagaimana dalam keadaannya sunyi sesunyi-sunyinya. Bukan sahaja sunyi, akan tetapi juga gelap, sempit. Kan? Pernah tengok? Pernah tengok alam barzah? Takutnya ada yang pernah mati suri gitu kan. Dan begitulah keadaannya. Namun tadi percayalah dan yakinlah, ketika kita banyak membanyak baca Al-Quran, maka kegelapan alam barzah itu akan diterangi dengan Al-Quran. Kesunyian kita di alam barzah akan diriuhkan, akan diramaikan dengan Al-Quran yang kita baca. Jadi itu, mungkin ini sajalah yang boleh dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf karena saya ada hal lain. Boleh sampai sini saja. Jadi ada beberapa poin apa yang saya sampaikan pada kongsian pada hari ini. Yang pertama apa? Yang pertama bermuhasabah. Muhasabah tentang apa? Amalan, kebajikan. Kebajikan kita, kebaikan kita. Adakah kebaikan kita kita sertakan dengan apa? Dengan ihsan, keihsanan. Jangan ihsan itu apa? Kebajikan itu jangan hanya setakat berhenti di diri kita sahaja, akan tetapi harus ada juga implikasi kepada orang lain. Kebajikan yang berikan juga kepada orang lain. Betul tak? Nah, terus lagi yang keduanya apa? Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karena itu kita harus memperbanyak Al-Quran. Kenapa? Memperbanyak Al-Quran, apa yang akan kita dapat? Al-Quran akan memberi
alam barzah tadi. Alhamdulillah. Okay. Mudah-mudahan ya dapat untuk kita sama-sama mempraktekannya. Ya, tak banyak kan? Tak banyak, 2 sahaja. Tapi insya-Allah kalau kita mampu memperbaiki daripada apa yang kita muhasabahkan di dalam diri kita, mengevaluasi diri kita, insya-Allah kita akan menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya setakat di dalam bulan Ramadan, tapi harapannya di luar bulan Ramadan pun kita tetap fokus dengan kebaikan, kebajikan. Dapat juga kita melakukan terus-menerus kebaikan. Kenapa tadi? Pahalanya sangatlah besar. Kebajikan yang kita lakukan akan membebaskan diri kita daripada api neraka. Dengan kebajikan Allah akan memberikan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Dengan kebajikan Allah akan memberi ganjaran lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar. Wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada teman kita yang sakit. Siapa? Mbak Siti. Lagi? Siti semua ini Siti. Oke, Siti Katiem. Tak habis-habis dengan mantannya, tapi bagus itu. Alhamdulillah. Nampaknya cintanya bersemi kembali ini. Oke. Oke, kita hadiahkanlah Al-Fatihah. Semoga diberikan kesembuhan kepada teman kita Siti Katiem dan juga mantan suami Bapak Ramlan. Semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Dan juga diberikan kesabaran dan kekuatan. Kita mengharap kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah kepada diri kita, keluarga kita, dan juga saudara kita yang sedang mengalami musibah berupa sakit. Al-hadiniyah wa kullu niyatin khasah lillana wa lillahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah
khususan li Siti Katyam dan juga Ramlan ya li sifaihima wa li sihatihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dibil ba'san tasyafi isfihuma ya Allah la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru sakoma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oke, sebelumnya ingin saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf zahir dan batin. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan khusyuk, penuh penghayatan, dan bulan Ramadan merubah diri kita menjadi hambanya yang bertakwa. Oke, itu saja dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan dah masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, oke, terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.